Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua diberi kesehatan ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 3 makanan sehat, subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran ke-1. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran, siswa mampu menyebutkan macam-macam gangguan pada organ pencernaan manusia. Yang kedua, siswa mampu menguraikan sebab dan cara mengatasi gangguan pada organ pencernaan manusia. Yang ketiga, siswa mampu menguraikan informasi yang disampaikan paparan iklan dari mencetak atau elektronik. Yang keempat, siswa mampu membuat paparan iklan berupa tulisan dan visual. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang fungsi pencernaan manusia. Ada yang tahu anak-anak fungsi pencernaan manusia? Nah, berikut ini Bapak akan menjelaskan tentang pencernaan manusia memiliki fungsi utama mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi tersebut diantaranya diperlukan untuk proses perkembangan, pembaikan sel tubuh, termasuk sumber energi sehari-hari. Ketika proses itu selesai, organ pencernaan kemudian dengan mudah mengemas limbah pada makanan untuk dibuang sebagai fase. Pada sistem pencernaan ini terdapat beberapa organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang penyebab dan cara mengobati sementara ya anak-anak. Kelenjar pencernaan antara lain terdiri dari ludah atau air, liur, pankreas, kantong empedu, hati. Berikut cara orang-orang bekerja bersama dalam sistem pencernaan manusia sebagai berikut. Yang pertama, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, hati, kantong empedu, usus besar, rektum, dan anus. Nah, di sini Bapak mempunyai video. Tolong amatilah video yang ditampilkan ya, anak-anak. Kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan.
karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Nah, anak-anak, setelah mengamati video, di sini Bapak mempunyai tugas. Dari video tersebut, apa permasalahan pencernaan manusia dan penyebabnya? Tolong tulis di buku kalian ya, anak-anak. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang iklan. Ada yang tahu iklan? Nah, baiklah. Iklan merupakan berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Bisa dipromosikan melalui media beriklan seperti televisi, radio, koran, majalah, dan internet, dan lain-lain. Nah, di sini Bapak mempunyai contoh iklan. Contoh iklan Sprite, nyatanya nyegerin. Nah, tugas kalian membuat iklan dari barang-barang yang ada di sekitar kalian semenarik mungkin ya. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham pembelajaran hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini tentang fungsi sistem pencernaan
memiliki fungsi utama mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi tersebut diantaranya diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Iklan merupakan suatu pesan yang disampaikan oleh menawarkan suatu produk, baik barang maupun jasa, yang ditunjukkan untuk kawalan kelayak luas melalui media. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya yang Bapak berikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.